Beuh, Unlimited ya. gurih banget itu, Mas. Gurih banget. Kalau menurut lu di 2023 paling enak kita main di mana? Cari duitnya. Oke, kalau tahun 2023 untuk let's say kita bilang kreator baru ya. Iya. Kreator baru. Kreator baru kan kalau yang lama yang lama udah punya banyak duit lah. Ya. Ya gue kemarin ngundang salah satu konten kreator juga kan ngobrol, terus dia ngasih lihat GMV ininya ngeri bro. Baru masuk di TikTok Shop bentar tapi udah salesnya gitu loh. Padahal ya dibilangin lama banget enggak juga gitu loh, tapi udah ini karena dia udah lama gitu. Nah, kalau yang baru nih kan GMV sales tuh berarti dia dapat komisi let's say ratusan juta lah ya. Kurang lebih gitu ya. Ya oke lah. Main 6 bulan. Ya good deal bro, good deal. Siapa mau ngasih 6 bulan ratusan juta? Siapa yang mau ngasih gitu kan? Kalau untuk di awal ini gue lebih saranin sekarang kejar di TikTok mumpung momentumnya masih ada. Tapi jangan lupain juga platform lain. Tetap harus maintain juga konten-konten di IG, terutama YouTube Short karena YouTube Short ini lagi bagus banget. Dan lagi di boost-nya kan YouTube Short sekarang ini kan udah ada AdSense-nya. Lu udah bisa dapat AdSense. Itu juga harus dikebut. Nah, cuman jangan lupa kalau gue prinsipnya gini, kan. TikTok, YouTube itu buat monetize sekencang-kencangnya mumpung lagi ada bakar duit dan source of traffic. Oke. Kumpulinnya Instagram. Jadi tetap ujung-ujungnya ada ya? Ujungnya sebenarnya bukan Instagram. Ujungnya list building dong. Betul. Tapi untuk bangun community-nya, community layer bawah lah. Layer bawahnya di Instagram. Tapi ujungnya nanti lu ke list building dan lu bisa bikin community sendiri. Itu. Jadi kan ibaratnya lu bikin community sendiri, lu blast sendiri message lu. Betul. Nah sebenarnya itu salah satu alasan ini loh bro. Kan kita di juga sampai bikin salah satu tools ya. Ada tools baru namanya Sebari. Sebenarnya itu tuh buat ngeblast WhatsApp, buat CRM. Jadi orang itu nanti bisa, contoh gini, lu punya data banyak, lu mau ngeblast orang buat suruh nonton konten lu atau apa, itu kita bisa blast pakai dari WhatsApp backend-nya. Betul. Jadi kayak lu cuma 5 menit langsung beres. Terus lu punya CS nih, misalnya nih lu jualan, ketika lu jualan, kadang kan CS tuh suka sering lupa ya. Contoh gini, ada orang bilang, Kak saya mau transfer, besok ya ingetin. Orangnya udah bilang gitu, CS kitanya lupa. Bener kan? Betul. Bener kan? Nah kita bikin, jadi kayak bisa buat send letter, lu WhatsApp-nya kita lagi bikin lagi biar bisa supaya buat autoresponder. Jadi kayak hari pertama dia message-nya apa, hari kedua message-nya apa, itu yang kita bikin. Ya, itu powerful tools buat ke depan karena gue yakin ya, someday paid traffic akan jadi sangat mahal. Ya kan? At the end lu harus own the traffic. Ini gue kasih tau nih fun fact ya, dua fun fact. Yang pertama, YouTube gue itu bisa grow yang sekarang-sekarang ini ya. Karena ada sokongan boosting dari traffic yang gue punya. Ya kan? Jadi dari database yang gue punya, gue blast kalau misalnya gue baru ngituin YouTube. Jadi lu bikin konten, lu scheduling, udah scheduling, lu copy link, ya kan? Teknikal ini, udah teknikalnya, lu ini, lu blast database gue. Database, mau penasaran ini, lihat di sini gitu kan? Ya, tahu nggak kenapa alasannya? Karena YouTube sangat menghargai kalau lu bisa direct traffic dari luar YouTube untuk masuk ke dalam video lu. Itu ngaruh. Kedua, gue pernah jualan digital product. 2 hari 70 juta. Tanpa iklan, hanya blast ke database. Jadi se-powerful itu database. Soalnya lu bayangin aja deh, kita belum hidup di era blockchain. Jangan mikirin blockchain dulu. Mungkin someday kalau misalnya udah ada blockchain, satu sosial media cuman lu login-nya satu wallet gitu. Itu masih jauh, menurut gua masih jauh. Let's say mungkin 3 sampai 4 tahun lagi kan. Cuman sekarang lu masih hidup di mana data itu decentralized. Iya, berantakan. Betul. Let's say gini, lu punya follower 1M di TikTok, 1M di Instagram. One day, Instagram kena shoe, harus di stop aplikasinya, harus delete dan lain-lain. Followers lu kemana? Hilang. Lu mulai lagi dari nol. That's why lu butuh database dan lu bisa memblast database tersebut lewat ya udah lu WhatsApp blast dan lain-lain. Kenapa? Sama satu alasan lagi. Nah, sekarang gue tanya para pebisnis yang nonton nih. Lebih gampangan jualin ke customer yang belum pernah beli atau ke yang udah pernah beli? Gitu aja jawabannya. Lu tahu pasti jawabannya. Udah yang pernah beli dong. Kalau yang belum pernah beli kan dia belum kenal aja belum. Jelas. Percaya aja belum gitu kan. Ya pasti lebih susah. Jelas sekali. Terus gue mau nanya lagi gini nih ngomongin forecasting ya. Kan sekarang banyak sih teman-teman yang pengen jadi content creator. Kalau content creator cukup nggak sih kalau lu hidup ngadalin endorse doang atau AdSense aja atau memang itu kurang gitu loh kalau lu mau memang lebih ini gitu ya, lu memang perlu bikin bisnis apapun lah gitu. Ya jelas enggak sih. Satu,
Gue nggak pernah tahu kapan karir gue akan lesu jadi content creator. Gue nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Forecasting gue mungkin sekitar 10 years. Forecasting lu 10 years. Yes. Pede nih ya, orang lain 5 tahun, 10 tahun. Yes, kenapa? Karena gue percaya bahwa personal brand gue cukup unik. Gue punya skill yang agak beda daripada orang lain. Pembawaannya agak beda daripada orang lain. Yes, gue bisa bilang 10 years. Bayangin kalau misalnya lu content creator yang cuma pamer belahan. Iya, pamer belahan, lu bisa diganti belahan yang lain. Berapa tahun? Cewek cantik nggak cuma lu doang. Cowok ganteng nggak cuma lu doang. Kalau lu cuma ngandelin ganteng, ya bakalan pendek. That's why lu nggak bisa cuma ngandelin dari endorsan. Dan satu lagi alasan kenapa nggak bisa ngandelin cuma dari endorsan, nyawa lu itu bukan di tangan lu. Oh iya, benar. Ya kan, lu nunggu sampai dapetin endorsan dan lain-lain, ya kan? Belum tentu lu bisa punya manajemen keuangan yang bagus loh. Dapat misalnya cepet 100 juta, ya kan? Siapa tahu besok udah tinggal 20 juta. Gara-gara beli ini itu, beli itu. That's why lu harus buka keran-keran sumber pendapatan yang baru seperti yang gue lakukan. Kayak gitu. Lu mulai bisnis dulu baru konten, atau lu konten dulu baru bisnis gitu loh? Itu kan beda lagi tuh, bener nggak? Kalau jawaban gue saat ini yang paling masuk akal dan paling minim resiko adalah lu mulai ngonten dulu, baru berbisnis. Ya kan? Kenapa? Karena satu, capitalnya nggak banyak untuk mulai. Cuma modal handphone, niat, ilmu, ya kan? Sama kuota. Kreativitas. Kuota. Kreativitas bisa dilatih kok. Oh, oke. Bahkan kreativitas aja bisa dilatih ya? Lah, kreativitas itu tuh basically cuma amati tiru modifikasi. Emang dikira gue original? Kagak. Gue ngeliat juga konten-konten dari luar, gue modifikasi lagi. Nggak ada, gue nggak bilang gue kreatif kok. I just know to spot good content dan gue remake versi gue sendiri. That's it. Riset, amati, tiru, modifikasi. Yoi. Nah, abis itu apa namanya? Ya udah itu jawabannya. Ketika lo ngomongin konten kreator nih, sadar nggak sih sekarang tuh kayak persaingan tuh bener-bener lebih banyak lagi? Karena kenapa? Kalau diperhatiin, sekarang tuh makin banyak orang yang masuk bikin jadi konten kreator, sampai artis aja jadi konten kreator juga, bener nggak? Betul. Yang lebih gila lagi di TikTok Shop, kita perang juga sama artis. Betul. Bener nggak? Mereka artis sudah terkenal, mereka live streaming, mereka main keranjang kuning gitu kan. Betul. Nah, terus menurut lo nih, apakah itu tetap menjanjikan kalau ladangnya udah penuh? Oke. Pasti akan saturated dan pasti akan declining sih. Pasti gue yakin. Karena kan basically kita hidup di dalam supply dan demand. Iya. Supply dan demand. Kalau semakin orang punya banyak substitute atau si pilihan ini bisa punya banyak pilihan. Contoh kayak sekarang live streaming. Dulu mungkin live streaming cuman yang mantap-mantapnya itu Natasha Surya misalnya kayak gitu kan. Sekarang udah banyak. Ada Koko siapa tuh yang jualan Kocun, ya kan. Terus habis itu Natasha Surya masih ada dan lain-lain. Makin banyak yang rising nih. Logika pertama adalah TikTok pasti pengen lebih banyak kreator lagi karena make money buat dia dong. Iya, betul. Logikanya dong. Betul. Karena make money banyak, supply-nya makin banyak. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah demand-nya sebanyak itu nggak? Kalau supply-nya makin banyak, karena gini, supply itu kan berarti konten kreatornya. Iya. Demand itu kan bisnisnya. Susah jadi konten kreator apa susah bisnis? Susahin bisnis dibandingin jadi konten kreator. Iya. Artinya supply-nya akan lebih banyak daripada si demand-nya dari si bisnis tersebut. Pada saat supply-nya banyak banget konten kreator, demand-nya stuck atau bahkan declining karena orang udah mulai merasa nggak cuan nih, ya udah harga lu turun banding-bandingan harga. Ya, sama seperti pas influencer bubble burst setelah startup bubble burst, ya demand-nya turun karena startup nggak punya duit, ya influencer sekarang akhirnya turunin harga. Gitu. Terus gimana caranya biar kita bisa tetap menang dibandingin yang lain? Kan nggak mungkin kan kalau gitu kita jadi ya udah karena kita turun aja terus drop harganya, terus kan nggak mungkin juga, bener nggak? Oke. Caranya adalah lu harus bisa memberikan unique selling point basically. Unique selling point itu bisa menurut gua dari 3. Yang pertama adalah specific niche lu, yang dimana orang susah banget untuk mengikat specific niche lu tersebut. Contoh kalau misalnya kalau gue lebih fokus ke digital creator, cara bikin konten, ya kan? Gue bisa jelasin cara bikin konten ke orang-orang yang awam, sehingga orang-orang awam itu bisa grow akunnya. Ya kan? Itu yang pertama dari specific niche. Kedua adalah dari personal brand. Karena meskipun kan sekarang lagi gembar-gembor AI ya. Iya. Meskipun AI nanti naik juga, ada satu yang AI itu nggak bisa sentuh. Personal brand. Walaupun ada yang orang bilang, oh ada AI yang avatar dan lain-lain. No. Personal brand itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah value, lu ngasih value kepada orang. Yang kedua adalah karakter lu. Ketiga story. Keempat, one single message. Jadi lu merepresentasikan idealisme lu kepada followers lu. Itu yang membuat kita tetap bisa grow. Dan yang ketiga adalah kemampuan digital marketing.
Yang dimana lu bisa nguasain platform banyak, terus abis itu tools-tools banyak untuk mengenerate sales bagi para klien yang endorse. Selama lu lagi jadi content creator, selama lu berbisnis, kendala apa sih yang paling susah yang lu alamin selama jadi content creator? Kendala yang paling susah saat gua alamin, gini, kendala yang paling susah itu nahan saat duit lu banyak. Maksudnya maksud lu ngabisin duit atau Iya, nahan duit? karena gini, pada saat lu udah grow dan uang lu udah banyak, lu akan mengalami yang namanya star syndrome. I'm the best, I'm the most sophisticated human being on the earth gitu kan. Akhirnya lu lupa daratan. Akhirnya lu nggak stay humble lagi. Dan ini banyak yang kecelek. Banyak yang keceleknya apa? Dia ngerasa duitnya lagi banyak-banyak, dia boros. Ya kan, dia nggak nyiapin yang lain-lain, padahal dia lupa satu hal. Ini yang lupa satu hal. Lu jadi content creator, nggak sampai kiamat. Lu akan ada masa kadaluarsanya. Iya, ya kan? iya. Itu orang banyak lupa. Banyak sekali kan artis-artis, influencer-influencer yang dulunya tenar sekarang kemana? Ya. Akhirnya yang asetnya dia tinggal sisa dompet LV, tas apa. LV masih oke lah, kalau masih dijual masih ada harganya ya. Tapi ya merek-merek yang nggak berharga dan lain-lain, utang masih di mana-mana, itu gara-gara gaya hidup. Itu yang paling susah sebenarnya. Tadi gini, tadi kan lu bilang nih, lu tuh dibilang kreatif banget enggak gitu ya. Lu tuh kreatif banget enggak, lu cuma tahu di mana cara mencari konten yang bagus dan lu ATM, bener ya? Betul. Nah, sebenarnya gue jadi penasaran. Nah, cara lu nyari ide itu dari mana? Oke. Cara gue nyari ide sih pertama pasti gue harus kenal dulu audiens gue ya. Audiens gue, terus kemudian paling simpel penjelasan tentang ide itu kan gini. Kalau kita tanya balik lagi ke dasar ya, ide itu apa sih? What is ide? Mungkin banyak yang nonton podcast ini nggak pernah menyadari ide itu apa sih? Ide itu kan cuma sebuah proses input informasi ke dalam otak kita yang diproses sehingga menghasilkan sebuah output. Gue yakin orang-orang di Indonesia ini kagak ada masalah sama otaknya. Orangnya pinter-pinter, ya kan? Nah, apa namanya? Toh tadi aja bisa punya akal-akalan pas Shopee masih ada gratis ongkir kirim ke Papua akhirnya cuan. Ya kan? Dulu ya. aja Gojek ada orderan fiktif akhirnya cuan. Ya, betul, kan? Betul. Nyari-nyari promo jago bener, ya kan? Ya. Terus kemarin sempat ada yang jebol apa tuh Tokped, kodenya akhirnya jadi murah gitu, gratis ongkir apa, gue lupa tuh yang emak-emak ribut, ya kan? Iya. Berarti otaknya pada pinter-pinter. Nah, cuman menurut gue, kenapa idenya suka sedikit, itu karena inputnya kurang. Kurang baca. Kurang baca, kurang riset, kurang nonton video. Ya nontonnya nggak gosip artis mulu. Nontonnya perang-perang antara si A sama si B. Nontonnya ini, apa namanya, child free lah, atau apa gitu. Ya, mendingan oke lah kita ngeliat itu berkomentar sedikit boleh nggak salah, tapi jangan sampai diperdebatin sama teman kantor lu. Mendingan dibahas lu, itu aja ngapain, terus gitu ya. Ngapain? Mendingan lu pakai buat menganalisanya, masukin input ke dalam otak lu sehingga otak lu punya banyak titik-titik yang bisa dikonekin akhirnya ngasilin sebuah ide. Gitu. Oke, jadi intinya adalah lu perlu ngasih otak lu makanan yang sehat gitu ya. Jangan makan junk food mulu, jangan makan perang mulu gitu kan. Betul. Dari situlah lu bakal menemukan banyak ide itu sebenarnya tinggal ide itu memang di sekitar kita gitu kan. Betul. Oke. Nah, terus gini, biasanya nih yang jadi masalah orang lagi nih. Ketika bikin konten adalah mereka tuh sering ngerasa kayak, aduh gua nggak bisa manage waktu. Nah, banyak banget kan yang bahas gitu. Ya, ini sama kayak sholat sih kalau di Islam. Sama kayak sholat. Sama kayak sholat, kalau misalnya memang lu ngerasa itu nggak penting, ya lu nggak sholat. Jadi menurut lu karena orang bukan nggak bisa manage waktu, tapi orang itu ngerasa itu nggak penting? Iya. Oke. Nggak penting atau males. Sekarang okay. gini, lu kerja, let's say kita ambil rata-rata aja ya. Orang Indonesia kerja 9 to 5, sampai rumah jam 7. Ya kan? Ya. Mungkin nggak kalau misalnya dia sediain waktu 15 menit atau 20 menit ya riset konten yang di YouTube dan lain-lain sesuai dengan niche-nya dia. At least dia bisa sehari dapetin dua rencana judul konten. Make sense. Sangat make sense. Make sense. Ya, sangat make sense. Kedua, Sabtu Minggu, lu pakai buat apa? Mau push rank biar mythic. Push rank biar mythic, ya kan? Atau buat lu beli diamond, top up diamond buat beli skin bagus. Mendingan lu pakai dulu, bikin konten stok, ya. Habis itu baru lu push rank. Daripada lu push rank dulu, kelewatan, biar sampai mythical glory, ya kan? Ini pada nggak ngerti kali ya kalau nggak main Mobile Legends. Mobile Legends, iya. Kan? Lu kebanyakan main, lu akhirnya kelupaan bikin konten, udah habis energi lu. Gitu sih, manage waktu mah gampang, tinggal diatur. Nah, dan jawabannya dipaksain, kayak sholat. Awalnya terpaksa, lama-lama jadi kebiasaan. Oke. Nah, sekarang gini, lu sendiri nih, waktu awal lu bikin konten, bikin sendirikah atau udah pakai tim? Wah, gua
sampai 100.000 subscribers pertama, kamera nggak punya, lighting nggak punya. Gue minjem kameranya, lighting minjem, gue cuman beli mikrofon doang mereknya Takstar dari Cina. Takstar tuh yang, oh iya iya iya. Yang murah iya, bener itu harganya iya. cuma 300.000 gitu loh. Iya iya iya. Itu belum dapat AdSense ya. 100.000 Iya. itu gue semua sendiri. Gue jualan kelas dulu ya, bikin platform. Gue sendiri semua. Dari mulai nge-record, ngedit, nyeting ads, nyeting konten ads, duplicate campaign adset, nyeting LSM, LMS, Learning Management System, member area, sampai nyeting ke content delivery network. Gue sendiri. Adminin gue masih sendiri kan. Ngadminin aja masih sendiri. Itu artinya, sampai 100 juta pertama loh. Artinya itu lu bener-bener modal nol ya. Dari awal tuh modal nol banget ya berarti ya. Modal mungkin nol. Kalau dibilang nol untuk modal capital masukin duit ya nol. Ya. Cuman kan tetap ada privilege gue. Tetap ada privilege. Gue nggak ngebohong. Ada komputer yang dulu dikasih bokap gue. Ya kan. Kamera minjem kan dari bini gue. Oke. Kan gue nggak punya kamera. Ya kan. Terus pendidikan juga ngaruh lah dikit. Gitu. Oke. Lu sendiri nih. Waktu awal lu bikin konten, bikin sendiri kah atau udah pakai tim? Wah, gua sampai 100.000 subscribers pertama, kamera nggak punya, lighting nggak punya. Gue minjem kameranya, lighting minjem, gue cuman beli mikrofon doang mereknya Takstar dari Cina. Takstar tuh yang, oh iya iya. Yang murah bener itu harganya cuma 300.000 gitu loh. Iya iya iya. Itu belum dapat AdSense ya. 100.000 itu gue semua sendiri. Gue jualan kelas dulu ya, bikin platform. Gue sendiri semua. Dari mulai nge-record, ngedit, nyeting ads, nyeting konten ads, duplicate campaign adset, nyeting LSM, LMS, Learning Management System, member area, sampai nyeting ke content delivery network. Gue sendiri. Adminin gue masih sendiri kan. Ngadminin aja masih sendiri. Itu artinya, sampai 100 juta pertama loh. Artinya itu lu bener-bener modal nol ya. Dari awal tuh modal nol banget ya berarti ya. Modal mungkin nol. Kalau dibilang nol untuk modal capital masukin duit ya nol. Ya. Cuman kan tetap ada privilege gue. Tetap ada privilege. Gue nggak ngebohong. Ada komputer yang dulu dikasih bokap gue. Ya kan. Kamera minjem kan dari bini gue. Oke. Kan gue nggak punya kamera. Ya kan. Terus pendidikan juga ngaruh lah dikit. Gitu. Oke. Nah terus gini. Waktu kita ngobrol nih, kan lu tuh bahas tim lu, kantor lu adalah di Discord, bener nggak? Terus gimana cara lu ngebangun tim remote? Nah. Oke. Kalau gue caranya gini, gue punya prinsip hidup itu adalah freedom. Gue sangat menyarankan untuk orang-orang, bahkan di tim gue, bahkan karyawan gue, untuk tidak menjual waktu untuk uang. Jadi gue selalu bikin semuanya result based. Even admin gue, sempet dulu nggak kerjanya di kantor. Dia cuma bawa HP admin, ya, karena balik lagi ya, nature produknya, gue kan digital ya. Kalau lu harus ada tim packing nggak mungkin kan, kalau misalnya nggak itu ya. Ini nature produk gue. Nah, admin gue kerjanya di Jember, padahal gue base-nya di Balikpapan, ya kan. Nah, gue selalu menerapkan kepada mereka semua yang kerja sama gue bilang, gue nggak peduli lu mau kerja sambil pakai daster, mau kerja sambil pakai kolor, mau kerja di Antartika, mau kerja di bulan, mau kerja di Neptunus, yang penting gue lihat dari result lo. Nah, yang paling penting ini, Han, resultnya tuh udah ada KPI base-nya. Iya. Contoh kayak admin gue nggak peduli admin gue mau balas chat berapa sebulan dan lain-lain. Gue cuma ngeliat aja konversi dari leads ke purchase berapa. Gue punya KPI minimal 70%. Kan buat admin gue. Ya udah, kalau misalnya sama 70% bagus. Dan gue selalu bikin sistemnya adalah commission. Jadi ya, kita bikin bagaimana caranya admin tersebut juga ngerasain cuannya kita, sehingga dia akan semangat untuk cari cuan lagi. Iya. Gitu. Nah, KPI lain pun sama. Kayak ke videographer gue pokoknya 1 minggu itu 3 video. 1 minggu 3 video YouTube. Gitu kan. Yaudah lu atur aja. Dan gue bikinnya tim. Jadi gue pegang satu kepala si konten spesialisnya. Gue bilang, gue kasih power untuk ngatur anak-anak video editor di sini, copywriter dan lain-lain. Yang jelas gue maunya ini. Lu ngaturnya terserah. Mau lu meeting jam 12, mau meeting jam 1. Yang atur jelas gue maunya begini. Atur aja. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kerjanya efisien, ya udah kerjanya cepet. Kalau misalnya dia nggak efisien, ya salah lu sendiri. Jadi mereka nggak jual waktu, mereka jualnya adalah result. Iya. Nah, terus menurut lu nih, kapan sih orang tuh waktunya hire orang tuh, menurut lu kapan sih mulai orang, atau misalnya ya udah lu kerjain, kan kalau lu ini ya, maksudnya alirannya tuh bisa dibilang apa ya, survival ya, bener nggak? Ya. Sendiri aja dulu, modalnya bener-bener sebisa mungkin sendiri. Nah, kalau orang menurut lu kapan sih waktunya mereka buat bangun tim, atau emang di awal memang harus survival baru nanti lu bangun tim gitu? Oke, kalau gue basically pertama kali jawaban pertama adalah ada duitnya dulu.
Karena leveraging people time and energy itu kan butuh duit kan. Iya. Kalau nggak ada duitnya ngapain lu paksain gitu. Nah, yang Oh. kedua adalah lu hire orang saat kerjaan yang akan dikerjakan itu buat lu tuh bisa di-switch dengan kerjaan lain. Jadi ibaratnya waktu lu ngadmin, lu bisa switch untuk dealing, networking dan lain-lain yang ngasilin cuma lebih banyak. Nah, yang ketiga adalah lu udah ngerasain, lu udah tahu selah-seliknya di mana. Contoh kayak kalau gue ngadmin nih ya, gue jawabin pertanyaan orang, gue udah tahu selah-selahnya. Oh, orang rata-rata bikin kayak gini, bikin kayak gini. Akhirnya gue bikin template pertanyaan. Di tools lu juga udah ada kah yang bikin template pertanyaan jadi tinggal copy paste dan lain-lain? Q&A. Q&A gitu-gitu. Masukan sih sebenarnya. Nah, siap, masukin. Masukan. Itu masukan. Ya kan? Gue belum bikin, tapi itu gampang, itu bikinnya gampang. Jadi yang gue lakukan gini, Han. Gue bikin template buat si admin. Kalau dia nanya ini, jawab ini. Kalau dia nanya ini, jawab ini. Jadi gue memperlakukan admin gue, udah lu nggak usah mikir, gue udah pikirin semuanya, lu tinggal kopas. Iya. Gitu. Nah, itu jadi jawabannya 3 itu. Jadi jangan belagak-belagak kayak, oh gue udah punya duit nih, gue sikat. Kalau lu belum nemuin pekerjaan yang lebih cuan daripada kerjaan lu sekarang, lu ngadmin aja dulu. Jadilah dari paling bawah ya. Betul. Kalau gue waktu itu kenapa gue hire admin, gue nge-ads gue oke, ROAS oke, return on ad spend oke. Berarti karena gue gue nggak ada duit dulu buat hire agency, ya kan? Gue masih ngelakuin sendiri kan. Berarti kan gue harus duplicate campaign, manual bidding, ngeliatin CTR tiap hari dan lain-lain, ya kan? Ya, gue serahin ke admin biar gue lebih fokus ngutak-ngatik dashboard ads. Bikin konten buat ads, bikin konten organik gue. Jadi gue kasih itu ke admin gitu. Intinya adalah jangan mulai intinya gini, kalau misalnya kan jangan mulai gitu loh, kalau lu belum ngerti konsepnya jangan mulai, karena ketika lu mulai lu pasti bakal bayar duit ya. Betul. Oke. Even gue editing video aja gue hire orang setelah gue bisa ngedit video sendiri. Nah, kalau di tahap sekarang gue nge-hire orang yang lebih jago. Kenapa? Karena kan gue bisa ngedit video, tapi gue motion graphic nggak bisa. Iya. Nah, gue pengen tingkatin lagi kualitas video gue dengan hire motion graphic. Tapi dulu gue nge-hire videographer setelah gue udah bisa ngedit dulu, gue tahu selah-selahnya gitu. Color grading gue bisa, dan lain-lain gue bisa. Oke, jadi itu tadi seputar obrolan kita tentang gimana sih caranya buat cari duit di sosial media sama Bang Ogut gitu ya. Nah, semoga lewat video ini teman-teman semua dapat insight tentang gimana caranya bangun sosmed, gimana caranya jadi bisnis, mendingan jadi bisnis atau jadi kreator gitu kan ya. Oke, dan mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye. Bye.